Halo Sobat Corong ID, bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya, dan semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat sekalian, setelah 2 hari lalu admin membahas tentang alasan pasti Timor Leste ditolak jika kembali ke Indonesia, di video itu juga dibahas tentang alasan China yang ingin sekali menjadikan Timor Leste sebagai bestinya. Rupa-rupanya ambisi China kini beralih dari Indonesia ke Timor Leste ya sob, atau, apakah mungkin ini adalah langkah China untuk menguasai dunia? Nah, mungkin video ini bisa dikatakan sambungan dari video admin yang itu. Jadi untuk kalian yang belum nonton video admin kemarin boleh ditonton dulu, biar nyambung dengan pembahasan admin kali ini. Oke, daripada berlama-lama mari kita bahas saja. Sobat Corong ID, tahukah kalian jika China telah memaparkan sejumlah bidang prioritas, dan langkah-langkah yang akan diambil untuk beralih dari perekonomian terbesar kedua di dunia, hingga menjadi pemimpin inovasi dunia dalam 15 tahun ke depan. Bahkan, China sudah berencana menjalankan pembangunan yang berorientasi pada inovasi, dan menggarap beberapa proyek strategis di segala bidang, untuk mencapai targetnya membuat berbagai terobosan penting dalam sejumlah teknologi utama dan inti. Bisa kita katakan, ini adalah bentuk upaya China atas peningkatan pengaruh yang dimilikinya terhadap negara lain. Jika strategi industri 2025-nya berhasil, itu akan meningkatkan ketergantungan dunia pada China untuk produk dan bahan berteknologi tinggi utama. Lantas, apa jadinya jika China benar-benar menguasai dunia? China mungkin tidak memiliki ambisi teritorial di luar batas historisnya, namun tampaknya ingin memperlihatkan model otokratisnya. Sahabat sekalian, seperti yang kita ketahui bersama, Indonesia masuk dalam jangkauan tangan China. Karena memiliki sejarah konflik yang panjang di Laut Cina Selatan, atau lebih tepatnya di Pulau Natuna, pulau yang berada dekat dengan LCS yang mana kawasan tersebut adalah sumber konflik antara kedaulatan Indonesia dengan China. Banyak pengamat militer yang menganggap bahwa Indonesia berpotensi menjadi pusat aktivitas ekonomi maritim dunia. Lantaran letak geostrategis Indonesia yang sangat menguntungkan, berada di antara 2 benua dan 2 samudera. Tak menutup kemungkinan, jika China sangat berambisi pada wilayah tersebut. Apalagi, saat ini China yang memiliki kekuatan besar ekonomi dan militer sedang agresif untuk menguasai jalur perdagangan Indo-Pasifik dengan membangun beberapa pelabuhan di negara partisipan. Iya benar, kepentingan strategis China, yang akan membawa ancaman di kawasan. Seperti sedang melihat target baru, target yang sangat brilian untuk diolah, ambisi China kini beralih ke Timor Leste. Lepas dari polemik soal calon anggota ASEAN atau rumitnya hubungan dengan Australia, China tetap berada dekat dengan Timor Leste. Bahkan demi memikat sang target agar masuk lebih jauh ke dalam jebakannya, China memberikan hutang secara jor-joran, serta menyediakan banyak biaya untuk pembangunan negara tersebut. Lantas, mengapa China begitu tertarik dengan negara kecil ini, yang jauh dari China? Tentu saja alasan sebenarnya adalah Timor Leste dikaruniai dengan lokasi strategis serta sumber daya alam melimpah. Memang benar, Timor Leste berada dalam posisi yang unik. Sebagai penghubung antara Asia Tenggara dan Pasifik Selatan, sekaligus pusat geopolitik antara Pasifik dan Samudra Hindia. Yang lebih menggiurkan lagi, Laut Timor kaya akan cadangan minyak. Maka dari itu, China memiliki 3 kepentingan utama di negara seumur jagung itu. Yaitu dengan memperluas pengaruhnya di kawasan Asia Tenggara, kedua untuk membatasi ruang internasional Taiwan, dan terakhir untuk mendapatkan akses ke negara itu untuk sumber daya alamnya. Demi tujuan terselubungnya bisa tercapai, China melanjutkan pendekatan dengan membangun ikatan erat melalui sikap dermawan. Misalnya saja melalui inisiatif Road and Belt, di mana Timor Leste menjadi sasaran empuk tawaran utang China. Sahabat sekalian, selain memiliki ambisi ekonomi, dicurigai China juga memiliki ambisi militer di Timor Leste. Karena di saat negara lain menolak keras jika teritorinya dijadikan pangkalan militer negara lain, namun Timor Leste justru persilahkan China bangun pangkalan militer di negaranya. Karena di tahun 2014 silam, mantan Menteri Pertahanan Timor Leste Sanana Gusmao, menyatakan pihaknya terbuka bagi kehadiran armada Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat China di wilayahnya. Bagaimana menurut kalian nih sob? Lepas dari Indonesia, lalu kekayaannya dikeruk habis oleh Australia, kini malah menjadi incaran jebakan hutang dari China, siap dikuasai asing lagi. Bila negara ini tak sanggup membayar hutang,
otomatis China akan lebih gampang menguasai Timor Leste, begitu kan rutenya. Kasihan ya, nasib masyarakat Timor Leste seperti sedang dipermainkan bangsa-bangsa lain. Sahabat sekalian, selain SDA Timor Leste yang sangat menggiurkan bagi China, mungkin alasan lain China meninggalkan Indonesia dan lebih memusatkan Timor Leste menjadi targetnya adalah karena rakyat Indonesia masih memiliki psikologi anti-China. Memang benar, di Indonesia, orang keturunan China memegang kendali perekonomian Indonesia. Beberapa dari mereka sangat kaya meskipun jumlah mereka hanya sekitar 2% dari populasi masyarakat Indonesia. 23 tahun setelah kerusuhan anti-China Mei tahun 1998. Apakah benar sentimen anti-China di Indonesia kini malah menguat? Lantas alasan apa yang mendasari sentimen negatif terhadap etnis China mengakar kuat di Indonesia? Yang pertama ialah etnis Cina kerap dianggap sebagai orang asing di Indonesia. Karena golongan ini tidak mempunyai keterikatan wilayah yang melekat pada diri mereka. Seperti etnis Sunda misalnya, yang identik dengan Jawa Barat. Dan konsep orang luar ini disebabkan karena pemahaman sebagian masyarakat terhadap nasionalisme. Menekankan pula bahwa Indonesia merupakan negara yang mengedepankan pandangan komunal dibanding individu. Sikap kebersamaan ini mendorong persaingan kelompok menjadi tajam. Seringkali, keberhasilan ekonomi orang-orang China memicu kecemburuan dan kebencian masyarakat lain. Ini salah satu di antara beribu alasan yang mendasari China mengalihkan diri dari Indonesia dan beralih menipu daya Timor Leste. Sahabat sekalian, tak menutup kemungkinan jika China akan kembali dan memusatkan dirinya pada Indonesia. Maka dari itu, jangan sampai negara kita salah langkah. Intinya selalu berhati-hati terutama pada gerakan China di Asia terutama di Indonesia. Ingat perlakuan China yang manis adalah kedok belaka. Rugi jika Indonesia tidak berhati-hati dengan China. Terutama besar kemungkinan munculnya kerusuhan anti-China di Indonesia yang menghantam orang Indonesia sendiri khususnya keturunan China. Lantas bagaimana pendapat kawan-kawan sekalian terkait video hari ini? Koreksi admin jika ada salah-salah kata. Jangan lupa pula untuk tinggalkan jejak kalian di kolom komentar, like dan subscribe juga ya. Oke, sekian dari admin, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai, see you.